أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنا إن سأسن kami ونحن أسن kami nuhyi an nuhyikan kami dengan memohon ونحن kami al-warisuna al-warisku serta kami warisul andul waris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jazatuna kami lanahnu kami kana nuhi kami anu ngairukeun wa nuhitu jeung kami anu ngamaokeun wa nahnu jeung kami warisun anu ngawarisun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna jazatuna kami kami nuhi wa nuhitu sana maupun wa nahnu sana kami al-warisun warisan. Yang estina kami anaknu estu benar nuhi anu ngahidupkeun wani jeung ngamaoskeun wani kami al-warisun anu menawarisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad a'limnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin. Walaqad jeung estu alimna kami nyaho al mustaqdimina jama-jama nu geus ti heula minkum ti aranjeun. Walaqad alimna jeung estu kami nyaho al mustakhirina jama-jama nu baris datang. Itulah Pak ayat yang ke-24 dari surat Al-Hijr. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Pada ungkapan ayat yang ke-23 ini, 24 ini masih seputar kemahakuasaannya Allah. Pada ayat 23-nya Allah menjelaskan bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah Allah. Artinya semua makhluk itu akan binasa. Tetapi apapun yang ditinggalkan oleh makhluk itu akan kembali lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ada kalimat wa nahnul warisun, dan kami yang mewarisi. Artinya semua itu akan kembali kepada Allah. Ayat yang ke-24-nya, walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Maka ini menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu pun yang telah meninggal dunia itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat minkum itu ditujukan kepada orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengetahui siapa yang manusia pertama, manusia generasi-generasi sebelumnya. Makanya semua ini diberitahukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuknya diajarkan kepada Nabi menjelaskan tentang surat Al-Fil. Sampai saat Rasulullah membacakan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang ungkapan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nabi menjelaskan kepada orang-orang Quraisy mengenai kejadian pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka sesepuh-sesepuh Quraisy merasa kaget. Tahu dari mana Muhammad? Padahal pada saat itu Muhammad itu belum lahir. Jadi dengan kejadian adanya pasukan gajah itu kan Rasulullah belum lahir. Tapi ketika Rasulullah menjelaskan tentang kejadian pasukan gajah tersebut, itu begitu mendetail dan mereka pun istilahnya kaget dari mana begitu. Nah, inilah bukti bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bukti sejarahnya ada orang-orang kesepuhan lah pada saat itu. Lalu Nabi menyampaikan, maka inilah sebagai bukti walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Maka kedua, apa jadi contoh bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu diketahui oleh Allah. Makanya kenapa kaitan dengan amalan-amalan orang-orang terdahulu disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pelajaran bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, agar ketika melakukan suatu bentuk pelanggaran harus hati-hati. Karena muncul yang disebut dengan penjelasan kelakuan kaum Ad, kaitan dengan perbuatan kaum Samud, keperbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu pun dijelaskan oleh Allah kepada Rasulullah supaya menjadi bentuk ibrah. Nah, yang kedua, walaqad alimnal mustakhirin, dan sungguh kami pun mengetahui orang-orang yang akan datang kemudian. Jadi yang sebelumnya pun itu diketahui oleh Allah, dan orang-orang yang akan datang pun itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi Allah itu sudah tahu, Pak. Belum diciptakan saja manusia tersebut, Allah sudah tahu iman atau kafir gitu. Jadi manusia yang belum diciptakan saja oleh Allah sudah diketahui bahwa orang yang makhluk yang akan diciptakan, manusia yang akan diciptakan itu sudah diketahui oleh Allah iman atau kafir. Nah, kemudian di dalam Quran, Pak, Allah kan menjelaskan tentang kisah Abu Lahab, itu kan mustakhirin. Kenapa disebut kalimat mustakhirin? Karena sebelum Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu kan di Lauhul Mahfuz Quran sudah ada 30 juz. Diturunkan ke Baitul Izzah. Yang menjadi pertanyaan, apakah
saat Quran berada di Lauhul Mahfuz, Abu Lahab sudah ada belum gitu. Jadi kan Abu Lahab dia belum ada. Tapi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai Abu Lahab. Itu sampai turun kalimat tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi celaka kedua tangan Abu Lahab, benar-benar dia itu celaka. Jadi Abu Lahabnya menentang itu belum diketahui gitu, tapi sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang disebut kalimat walaqad alimnal mustakhirin. Gitu. Makanya saat Rasulullah berdakwah mengajak kepada Abu Lahab dan saudara-saudaranya yang lain untuk beribadah kepada Allah, ternyata mereka menolak. Nah ini jadilah walaqad alimnal mustakhirin. Nah lalu Rasulullah pun mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang akan datang itu karena diberitahu oleh Allah. Sar orang Sunda nama Pak lainnya nyahuanan gitu. Tapi itu berdasarkan ukuran wahyu. Seperti kata Nabi pernah pada satu peperangan, kata Rasul, perhatikan oleh kamu sahabat itu. Maka dia itu meninggal dunia di medan perang bukan dalam keadaan syahid, tapi dia akan meninggal di medan perang dalam keadaan bunuh diri. Daya tapa ada sahabat yang penasaran dituturkan gitu sahabat yang dimaksud oleh Nabi. Ternyata bapak-bapak betul. Dia itu ikut ke medan perang dan selalu ikut berperang dengan Nabi, tapi ternyata endingnya meninggal dunianya bukan karena dibunuh oleh orang kafir, tapi justru dia meninggal dunianya dalam keadaan bunuh diri. Dan Nabi apal di mana gitu. Jadi Nabi itu tahu dari mana bahwa orang tersebut meninggal dunianya akan bunuh diri. Nah, karena Nabi tahu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad alimnal mustakhirin. Jadi diketahuinya itu karena, atau Nabi mengetahuinya karena diberitahu oleh Allah. Nah, bagi kita urusan yang akan datang, orang-orang yang akan datang itu Pak tidak akan paham dan tahu gitu kalau tidak berdasarkan ukuran Quran dan Sunnah. Banyak Nabi kenal diterangkan tak orang-orang yang akan datang satu zaman akan begini. Pak Nabi masih ayat, tapi masa yang akan datang tidak teralami kan oleh Nabi. Tapi Nabi sudah tahu apa yang akan terjadi pada umat-umat yang akan datang, yang akan terjadi pada orang-orang yang akan datang. Maka pengetahuan ini bukan karena Nabi itu sok tahu, tapi karena memang diberitahu oleh Allah. Beda dengan kita Pak, kalau ada orang yang mengatakan tahu bahwa orang-orang di masa yang akan datang akan begini dan begini, itu adalah hanya sekedar perkiraan saja, bukan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan keyakinan gitu. Ya kan di kita ada kalimat perkiraan cuaca gitu ya. Kalau perkiraan cuaca itu kan cuaca yang akan datang, namanya juga perkiraan gitu, bukan satu bentuk keyakinan. Kan muncul dulu ada ungkapan bahwa akan ada kemarau panjang. Konon katanya prediksi sekarang pun begitu ya. Jadi akan ada kemarau panjang dari bulan Agustus, konon katanya begitu. Itu kan perkiraan, bukan satu bentuk keyakinan. Kenapa? Karena bukan Nabi yang menyebutkannya. Nah, ternyata terjadi gitu kan, yang disebut dengan kemaraunya malah jadi musim hujan. Keluarlah kalimat yang disebut dengan istilah kemarau basah, gitu. Jadi ada kumaha tuh sudah diprediksi musim kemarau, ternyata tidak terjadi gitu, maka disebutnya kemarau basahnya. Itulah manusia gitu. Maka dari ungkapan ayat yang ke-24 ini memberikan pengajaran kepada kita,
kita harus makin yakin bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Allah maha mengetahui orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang akan datang. Maka untuk itu Pak, kalau kita kaitkan dengan urusan masalah ibadah, maka ibadahlah kita dengan sebaik-baiknya. Maka berbuat amal solehlah kita. Maka untuk urusan masalah dikaitkan pada orang-orang yang telah mendahului kita, itu hak Allah Pak. Itu serahkan saja kepada Allah. Tidak usah kita sampai berepot-repot mengatakan saya ibadah ini karena untuk orang tua saya. Saya ibadah ini karena untuk nenek moyang saya. Maka Allah lebih mengetahui siapa orang tua kita. Allah mengetahui siapa yang disebut dengan nenek moyang kita. Itu diketahui oleh Allah. Makanya para bapak beramal saja terus dengan amal yang soleh, maka dengan sendirinya orang tua kita pun itu akan mengetahui Allah pun mengetahui bahwa orang tua ini dia mendapatkan jariah dari kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Nah ini diantaranya Pak, keyakinan kaitan dengan ketauhidan untuk lebih istilahnya meyakini bahwa hati-hati dalam melangkah, karena ternyata apa yang dilakukan oleh kita tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti di ayat yang ke-25-nya, maka Allah akan mengumpulkan al-mustaqdimin dan al-mustakhirin. Tidak akan ada yang terlewat dari penilaian Allah. Bagaimana bentuk ungkapan ayatnya? Nanti itu ada di ayat yang ke-25, insyaallah besok Pak, hari Kamis. Itulah Pak ayat yang ke-24 dari surat Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad alimna, dan sungguh kami jeung saestuna kami nyaho al-mustaqdimin, jama-jama nu geus ti heula, minkum di antara aranjeun, walaqad alimna jeung estu kami nyaho al-mustakhirina, jama-jama nu baris datang.